Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, kita terus tangguh di dalam Tuhan. Pada bulan ini kita masih terus belajar tentang bagaimana mengikatkan diri kita ya dengan ikat pinggang kebenaran, supaya kebenaran Tuhan itu harus terus hidup dalam hidup kita. Kebenaran itu sesuatu yang akan terus diikat dan fungsinya itu untuk dapat memberikan kekuatan, mengikat ya, dan membuat kita terlihat rapi, terlihat bagus, ya, terlihat kuat, terutama juga bagi prajurit-prajurit Romawi supaya perlengkapannya tidak terlepas. Nah, dalam hidup kebenaran itu harus terikat di hati kita, di hidup kita, supaya hidup kita itu akan terus ditopang supaya kuat. Saya beri contoh, salah satunya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu harus terus terikat dalam hidup kita. Maksudnya terikat itu begini, kita ingat bahwa kita sudah diberi kasih Tuhan. Dalam anugerahnya kita ditebus, kita diampuni, dan kita bahkan dipulihkan. Kita terus mengingat kasih Tuhan itu ada dalam segala saat hidup kita. Saat kita berhasil karena kasih Tuhan, saat kita mungkin mengalami pergumulan, kasih Tuhan menguatkan. Dalam kesusahan, ya kasih Tuhan itu menjadi penghiburan bagi kita. Bahkan dalam saat gagal, kasih Tuhan itu memampukan kita untuk bertobat, untuk menyadari kesalahan, dan untuk kemudian dipulihkan. Itu yang dimaksud dengan kasih Tuhan itu seperti ikat pinggang yang menopang hidup kita. Nah, mari kita belajar bersama bagaimana ikat pinggang kebenaran ini berfungsi dalam kehidupan, peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh dua tokoh yang kita belajar di dalam Injil Matius, ya, dalam bacaan kita pada hari ini, dalam Matius 26 dan 27. Saya mulai dari Matius 26 ayat 69 sampai 75 dengan seorang tokoh yang bernama Petrus. Tentu kita tahu ada penyangkalan yang dia lakukan. Matius 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus mengalami kegagalan. Ya, kemudian kita lanjut ke Matius 27 ayat 3 sampai 5 dengan tokoh yang lainnya, yaitu Yudas. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas ia menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari dua orang tokoh ini. Dua orang tokoh ini adalah orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Dalam pelayanan Yesus mereka berjalan bersama-sama, ya, melihat banyak kebenaran, ya, karena Yesus sendiri yang mengajarkannya. Tapi ternyata memiliki kebenaran, mengetahui kebenaran itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kegagalan. Petrus dan Yudas sama-sama gagal. Kedua-duanya sama-sama melakukan hal-hal yang keliru dalam hidup mereka dan dapat dikategorikan sebagai sebuah kegagalan. Namun, mari kita belajar bersama apa yang menjadi respon mereka dalam kegagalan itu menjadi sangat berbeda satu dengan yang lain. Dan mari kita lihat
sejauh mana kebenaran yang mereka sudah terima itu kemudian masihkah terikat dalam hidup mereka atau tidak. Petrus, dia menyangkal Yesus ya, tentunya bukan karena dia tidak mengasihi Yesus, tapi karena dia belum jujur terhadap diri sendiri, atau mungkin kita bisa katakan dia terlalu percaya pada dirinya sendiri. Dia itu murid yang citranya paling berani, paling setia ya. Jadi dia hidup dalam kesombongan secara rohani. Ini titik awal kegagalannya. Dia tahu banyak kebenaran tapi kesombongan membuat dia jatuh. Ya, Matius 26 ayat 33 saat Yesus mengingatkannya tentang bagaimana Petrus dapat menyangkal. Petrus menjawab begini, Matius 26 ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, Petrus tidak cukup menyadari kelemahan-kelemahannya. Itu sebabnya dia gagal ya dalam kondisi ketika dia kemudian berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Nah, nanti kita belajar saat di dalam kegagalan ya, apa yang kemudian Petrus responi. Saya ingin membacakan lagi ayat 75 tadi yang kita baca. Demikian firman Allah. Lalu teringatlah Petrus. Ingat akan apa? Dia ingat perkataan Yesus. Dia ingat apa yang menjadi nasihat Yesus. Dia ingat lagi apa yang kebenaran-kebenaran yang dia pernah dengarkan. Dan ayat ini berkata, dan ia menangis dengan sedihnya. Ya, ini adalah satu gambaran yang kita bisa renungkan bersama ya. Air mata Petrus itu bukan berarti hanya sebuah penyesalan begitu saja. Tapi seperti ikat pinggang yang diikatkan kembali, ya dibuat kuat kembali karena dia kemudian bukan menyangkal bahwa aku nggak gagal, tapi dia benar-benar, oh iya, aku ingat ya Yesus sudah pernah memberitahu aku ingat ya kebenaran yang Tuhan sudah pernah katakan, aku ingat ya, dan dia kemudian bisa menyadari ternyata aku gagal untuk melakukan apa yang Tuhan sudah beritahu kepadaku, aku gagal ya. Jadi dia belajar untuk kemudian lebih terbuka. Ternyata aku sombong ya, aku terlalu tinggi hati, aku terlalu percaya diri, dan bukan berarti percaya diri itu salah ya, tetapi ketika itu kemudian justru membuat dia tidak malah bersandarkan kepada kebenaran, itu sebabnya dia mengalami kegagalan. Tapi ketika dia menyadari betul aku gagal, dia tidak menyangkal kegagalannya, tapi dia menyadari kegagalan karena kesombongannya. Kemudian dia belajar untuk menyesal ya, menginsyafi kesalahannya. Di saat itulah dia seperti kembali mengenakan ikat pinggangnya. Ya, saat ada dalam kegagalan, mengingat kembali kasih Tuhan itu sudah ada. Kasih Tuhan itu mau mengampuni, kasih Tuhan itu memulihkan. Itulah kebenaran. Ya Bapak Ibu, kalau mungkin kita pernah gagal, kita pernah jatuh, ya mari jangan hidup di dalam penyangkalan. Wah enggak gini, maksudku bukan seperti ini, aku enggak seperti yang dikatakan orang, atau kita menyangkal kegagalan kita. Tapi mari seperti Petrus, dia menyadari, iya aku salah, iya aku gagal, aku perlu anugerah Tuhan. Disitulah kebenaran itu seperti ikat pinggang kita kembali ikatkan dalam hidup kita. Waktu kita mau insyaf, kita menyadari aku salah, ya itu akan menjadi sesuatu yang menjadi pintu bagi pemulihan kita, ya. Karena kebenaran kasih Tuhan itu kalau kita taruh dalam hidup kita, itu akan menopang dari dalam, tidak terlihat, tapi akan membawa kita kepada pemulihan. Itu sebabnya Lukas 22 ayat 32, Yesus sendiri beritahu kepada Petrus, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ketika kamu sudah bertobat, ketika kamu menyadari ya akan ada pemulihan, dan kamu akan dipakai untuk menguatkan orang yang lain. Itu sebabnya juga ya kita lihat bagaimana Petrus kemudian menerima Yesus dalam pertemuan-pertemuan setelah kebangkitan Yesus. Dia dipulihkan, bahkan Yesus memberitahu dia sebuah tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 21 ayat 17. Dan kita melihat sejarah menuliskan ya Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, waktu dia menginsyafi kesalahannya, ingat kebenaran bahwa kasih Tuhan itu sanggup memulihkan, sanggup memberikan dia kekuatan yang baru.
ya, penopang yang tidak terlihat ini menolong dia untuk mengalami pemulihan. Dia berkhotbah 3.000 orang percaya. Sebaliknya dengan Yudas mengkhianati Yesus, dia juga menyesal, ya. Dia bahkan berusaha mengembalikan uang, ya, yang dia terima dengan menjual Yesus. Hanya dia tidak berdiri dalam kebenarannya. Dia mengakui bahwa dia salah menjual Yesus, ya, tapi dia tidak datang kepada pribadi yang adalah kebenaran itu sendiri. Jadi penyesalannya ketika dia kembalikan uang dan imam-imam tidak mau terima, dia buang uang itu lalu dia segera menggantung diri, mengakhiri hidupnya. Penyesalan Yudas tidak di dalam kebenaran tentang kasih Allah, melainkan tentang pikirannya sendiri, kebohongannya sendiri, keputusasaan, suatu pikiran-pikiran yang ada dalam hidupnya. Dosaku terlalu besar untuk ditebus, dosaku kepada Yesus terlalu besar untuk bisa diampuni. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita memegang kebenaran, ya, rasa bersalah yang ada ketika kita melakukan dosa justru bisa jadi jerat, bukan jalan pemulihan, ya. Itu sebabnya Yudas merasa bahwa dosaku itu nggak bisa ditebus, lebih baik aku mati. Nah, kadang-kadang ada hal-hal ini ketika kita tidak berpegang kepada kebenaran. Terserahlah, saya sudah terlalu jauh, saya sudah terlalu jahat, nggak mungkin diubah, sekalian aja lebih jahat lagi. Jangan Bapak Ibu, mari kita belajar. Ada pemulihan dalam Tuhan yang bisa memulihkan kita. Ya, Petrus itu berdiri kembali. Bukan karena dia lebih kuat, tapi dia kembali mengikatkan dirinya kepada kebenaran yang hidup, yaitu Kristus sendiri. Sementara Yudas itu jatuh, itu runtuh, bahkan kemudian hilang. Karena dia terus-menerus ada dalam pemegang pemikiran yang keliru, bahwa dosanya lebih besar dari belas kasihan Allah. Jadi di sini dia tidak mengenakan lagi ikat pinggang kebenaran, bahwa ada kasih Tuhan yang sanggup memulihkan dia. Itu sebabnya tanpa mengingat itu, tanpa taruh dalam hidup kita kebenaran-kebenaran Allah itu mengampuni, Allah sanggup memulihkan, rasa bersalah yang tanpa kebenaran bisa membuat kita tidak mau mengakuinya, bahkan kemudian tidak mau menerima pengampunan dari Tuhan, sehingga rasa bersalah itu bisa berubah menjadi kehancuran. Bapak Ibu, mari kita belajar. Petrus dan Yudas sama-sama gagal, tapi bedanya mereka respon terhadap kebenaran. Petrus mengizinkan kebenaran itu menuntunnya kepada pertobatan. Tapi Yudas membiarkan kebohongan menuntunnya kepada keputusasaan. Nah, mari kita pakai ikat pinggang kebenaran. Tentang siapa Tuhan? Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Ya, firman-Nya juga adalah kebenaran. Izinkan kebenaran itu memenuhi hidup kita, menguatkan kita jadi penopang yang tidak terlihat. Ya, kebenaran itu bisa berkata begini, engkau itu lebih berdosa loh, kamu itu jatuh loh, kamu itu sudah dosa. Kebenaran itu membuka dosa-dosa kita. Tetapi kebenaran itu juga memberitahu kita, kamu dikasihi lebih dari yang kamu pikirkan. Jadi jangan terus-menerus berbuat dosa. Kebohongan berkata, kamu itu sudah berdosa dan tidak ada jalan keluar, kamu pasti hancur. Ya, jadi mari kita belajar ya, supaya ikat pinggang ini terus ada dalam hidup kita. Supaya kita tidak ada dalam kesombongan rohani seperti Petrus sebelum jatuh, atau keputusasaan seperti Yudas setelah dia jatuh. Kiranya ikat pinggang kebenaran itu terus ada dalam hidup kita. Meskipun gak terlihat, kebenaran itu dalam hati, kebenaran itu di pikiran kita, kebenaran itu menjaga langkah kita. Tidak kelihatan, tapi itu jadi penopang. Meskipun penopang yang tak terlihat, waktu kita memegang kebenaran itu yang akan menguatkan kita. Waktu kita gagal, kita tidak putus asa, tapi kembali kepada Tuhan dan terima pemulihan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, mari salurkan melalui chat 081327420088. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, apabila Bapak Ibu ingin menceritakan kesaksian, atau bahkan memberikan kesaksian melalui pujian, mari kirimkan dan kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Biar itu terus terikat dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami. Sehingga apapun peristiwa yang kami alami, kami selalu
menyadarkan hidup kami, ya, mengarahkan hidup kami kepada kebenaran-Mu, sehingga kami tidak terhilang, kami tidak tersesat, tapi kami dapat terus ada di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Apapun yang kami hari ini sedang hadapi, biar kami tetap berpegang kepada kebenaran-Mu yang akan menuntun kami, supaya respon kami benar, supaya cara-cara kami benar, dan hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila ada dari kami yang sedang dalam kegagalan, biar kami tidak putus asa, tapi kami kembali kepada Tuhan, menyadari kesalahan kami, mengakui kesalahan kami, dan mengizinkan Tuhan yang memulihkan, mengizinkan Tuhan yang mengampuni kami, memberikan kami kekuatan baru untuk kembali bangkit. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kiranya kami menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan terus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.